Kisah Prabu Siliwangi, Episode 10. Nyi Mas Rara Santang. Sang Susuk Tunggal. Inyana Nunyena Palangka Sriman Sriwacana Sri Baduga Maharaja Diraja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Numi Kadatuan Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati Inyana Pakuan Sang Hyang Sri Ratu Dewata. Prabu Anom Walangsungsang belum diketahui sudah sampai daerah mana perjalanannya. Sekalipun ada yang mulai menemukan jejak yaitu 3 prajurit berkuda yang menyusur bagian luar hutan Parahyangan bahwa Prabu Anom Walangsungsang berjalan menuju arah timur. Jejak ini disanggah Kinalaraya bahwa selama pencariannya yang juga ke arah timur, tak menemukan jejak itu. Tentu saja Sri Maharaja Prabu Siliwangi lebih mempercayai Kinalaraya berdasarkan pada pengabdian dan pengalamannya sebagai penasihatnya selama ini. Tapi ketika upeti berupa kapas 10 carangka dari daerah Kandang Wesi, sudah terlambat 1 minggu, petugas pencatatan di Pakuan mulai hubungkannya. Daerah Kandang Wesi terletak sebelah timur dan Prabu Anom Walangsungsang juga pergi ke arah timur. Berbagai spekulasi mulai mengemuka. Penistaan terhadap membayar upeti. Bagi kerajaan Pakuan jelas pembangkangan yang harus segera diselesaikan. Untuk keperluan itulah Sri Maharaja Prabu Siliwangi mengutus beberapa orang prajuritnya untuk menelusuri jalan yang biasa dipergunakan utusan dari Kandang Wesi. Untuk mengecek apakah mereka terlambat karena mendapat gangguan para perampok atau tetua di sana memang sengaja membangkang. Carangka sama dengan 10 pikul atau 1 timbang. Berdasarkan beberapa catatan daerah Kandang Wesi adalah daerah sekitar Bumbulang, Kabupaten Garut sekarang ini. Mendapat kabar angin bahwa ayahandanya akan mengutus beberapa orang prajurit melalui jalur timur yang biasa dipergunakan para utusan dari Kandang Wesi. Hati Nyi Mas Rara Santang sempat berbunga-bunga. Tapi sejauh ini ia belum menemukan jalan bagaimana meloloskan diri dari keputren, sementara secara terus terang mengatakan keinginannya untuk ikut dengan para prajurit tersebut bisa dikatakan mustahil. Sejak Prabu Anom Walangsungsang meninggalkan Pakuan, pengawasan terhadap Nyi Mas Rara Santang ditingkatkan, jauh lebih dari biasanya. Jangan tambah penderitaan ibu dengan cara kau tak henti. Menangis seperti itu, Nyi Mas. Kasihanilah ibu. Kalaupun tidak kasihan dengan ibu, kasihanilah dirimu sendiri, jelas Ratu Subanglarang ketika menemui putrinya di Kaputren. Ingin sekali saat itu Nyi Mas Rara Santang bicara terus terang keinginannya untuk ikut bersama rombongan prajurit yang akan melakukan perjalanan ke timur. Tapi entah kenapa, lidahnya tetap keluh. Kata yang terangkai dari dalam hatinya hanya berjejal sampai kerongkongan, lalu mengumpul di sana membuat napasnya tercekat. Apa tidak kangen dengan Kakang Walangsungsang, Kanjeng Ibu? Mana ada seorang ibu yang tidak kangen dengan kepergiannya anaknya? Apalagi apa, Kanjeng Ibu? Apalagi, Ratu Subanglarang seperti tak kuasa untuk bicara lebih lanjut. Dan hal inilah yang menimbulkan rasa penasaran Nyi Mas Rara Santang. Ada sesuatu yang aku tidak boleh mengetahuinya, Ibu. Kau adalah adik sekaligus teman sepermainan kakangmu. Anom Walangsungsang lebih senang bergaul dengan kamu daripada dengan saudara-saudara seayahnya sendiri. Ibu bisa merasakan bagaimana rasa kehilangan yang kamu derita, Nyai Mas. Urai Ratu Subanglarang mengalihkan pembicaraan. Nyai Mas Rara Santang mendengus, kecewa. Ada prajurit yang akan melakukan perjalanan ke timur, Kanjeng Ibu. Ya, katanya demikian. Ada yang kau pikirkan, Nyai Mas? Nyai Mas Rara Santang menggeleng pelan. Ia menunduk, menata hati dan pikirannya yang tiba-tiba saja terasa tak karuan. Ia gugup sekali, sekalipun tak menyebutkan keinginannya. Mudah-mudahan selain bertemu dengan utusan dari Kandang Wesi, juga akan menemukan berita yang menggembirakan tentang keberadaan kakangmu itu, harap Ratu Subanglarang. Perjalanan ke timur seperti juga yang dilakukan Kakang Walangsungsang. Apa perjalanannya tidak membahayakan, Kanjeng Ibu? Ada beberapa jalur, setahuku, perjalanan ke arah timur itu. Jelas Ratu Subanglarang. Ingatannya kembali hingga pada kisah saat Sri Maharaja Prabu Siliwangi kembali ke Pakuan.
Iring-iringan dengan payung kebesaran kerajaan bergerak melintasi tugu. Diikuti di belakangnya rombongan yang mengangkut bakul kue dalam kotak jati bersudut balutan emas, tempat sirih, dan barang-barang milik para permaisuri. Permaisuri dan raja ditandu dalam tandu kencana beratap cemara gading, tiang emas melengkung dan di puncaknya bertahtakan permata indah. Payung hijau bertiang emas memayungi dari sebelah kiri dan kanan. Sebuah pemandangan yang menakjubkan siapa saja yang menyaksikan. Iringan-iringan saat itu. Ada kemungkinan bisa ketemu Kakang Prabu kalau ikut dengan prajurit yang akan melakukan perjalanan ke timur itu, Ibu. Tanya Nyimas Rara Santang, matanya tiba-tiba berbinar indah. Ada kebahagiaan terpancar di antara kegundahan dan kesedihan yang selama ini dialaminya. Ratu Subanglarang tersentak kaget mendengar pertanyaan itu. Apa maksudmu, Nyai Mas? Alangkah senangnya jika kembali bisa bertemu Kakang Walangsungsang. Ibu juga pasti merasakan hal serupa, tapi ikut dengan para prajurit ke arah timur, sungguh sangat berisiko. Bahaya bisa mengancam setiap saat. Karena para perampok, Ibu. Bukan hanya perampok, tapi ancaman bisa datang dari mana-mana. Lebih baik kita berdoa saja agar apa yang dicari kakakmu cepat terlaksana. Kalau sudah selesai pasti akan kembali ke istana. Berkumpul kembali dengan kita. Karena bagaimanapun juga, ayahandamu telah mempersiapkan kakakmu itu sebagai putra mahkota yang akan meneruskan memimpin kerajaan ini. Bagaimana dengan Kakang Wirasesa? Maksudmu, apa juga akan dipersiapkan jadi putra mahkota? Kenapa kau bertanya seperti itu? Karena sama-sama laki-laki dan sama-sama anak. Dari Kanjeng Rama Prabu. Jelas Nyimas Rara Santang sama sekali tak ragu-ragu dengan apa yang dibicarakannya itu. Ratu Subanglarang hanya mengurut dada. Tak pernah sedikit pun ia berpikir bahwa putri kecilnya itu juga sudah punya pengamatan. Kembali pikirannya terusik oleh ucapan Kinalaraya saat secara rahasia bertemu di Taman Sari. Jangan-jangan tanpa sepengetahuanku, putra-putriku ini tidak harmonis dengan saudara-saudara seayahnya. Ya, Allah. Jangan-jangan memang karena masalah inilah anakku Walangsungsang pergi dari istana, gumam Ratu Subanglarang. Dan kepergiannya tentu akan sangat merugikan, baik dirinya maupun aku sendiri. Walangsungsang harus tetap ada di sini untuk melanjutkan kepemimpinan di sini, karena yang lebih berhak bukan yang lain. Nyimas Rara Santang melihat dengan jelas kalau ibunya sedang melamun. Ia menunggunya tanpa berkata-kata sampai akhirnya sang ibu akan kembali bicara. Untuk beberapa saat keduanya terdiam. 3 orang prajurit yang ditugaskan untuk melakukan perjalanan mengecek kenapa utusan dari Kandang Wesi belum juga datang untuk menyampaikan upeti, telah keluar dari lingkungan keraton, melesat memasuki kota lalu menelusuri perkampungan sebelum akhirnya masuk ke belantara Parahyangan. Nyimas Rara Santang tak mengetahui kepergian ketiga prajurit tersebut, sehingga masih saja ada sedikit harap, ibunya akan mengizinkan ia pergi bersama mereka melakukan perjalanan ke timur. Hal inilah yang tidak terlalu diperhatikan Ratu Subanglarang. Ia sendiri belakangan sibuk mencari tahu, bertanya langsung kepada beberapa emban dan para prajurit tentang kemungkinan-kemungkinan adanya perselisihan antara Prabu Anom Walangsungsang dengan Surawisesa, yang membuat putranya itu kukuh pendirian untuk meninggalkan Pakuan. Matahari meninggalkan siang bersemayam di ufuk barat, sembunyi di balik cakrawala sehingga hanya meninggalkan semburat kemerahan. Beberapa obor yang dipasang pada pilar-pilar keraton maupun pada benteng-benteng mulai dinyalakan. Beberapa orang prajurit hilir mudik mempersiapkan pengamanan keraton di malam hari. Mereka berjaga secara bergantian. Para juru masak kerajaan sejenak beristirahat karena baru saja hidangan untuk makan raja dan seluruh penggawa selesai dipersiapkan. Di Kaputren tidak seperti biasanya, Nyimas Rara Santang sudah menutup diri di dalam kamar.
Tanpa sepengetahuannya, di depan tempat peraduannya berjaga-jaga 2 orang prajurit, begitu pula di halaman depan dan belakang, semua dalam keadaan siaga. Sri Maharaja Prabu Siliwangi sudah anti-anti jangan sampai ada kejadian yang tidak diinginkan dengan Nyi Mas Rara Santang. Saat malam makin panjang, suara binatang malam tak juga dipedulikan, Nyi Mas Rara Santang dibuai mimpi. Malam itu ia bertemu dengan seorang laki-laki berjubah tapi tidak kelihatan wajahnya. Keduanya bercerita banyak tentang banyak hal. Tapi kata-kata terakhir laki-laki itulah yang telah menyadarkan Nyi Mas Rara Santang. Putriku yang jelita, Rara Santang tak usah terus berduka. Berdirilah. Berjalanlah seperti kakakmu berjalan, ke arah yang telah ia tempuh sekarang. Duka cita yang kau rasakan hanya akan menambah beban hidupmu. Tak usah khawatir dengan esok pagi, karena pagi selalu datang tepat waktu, tinggal kau yang harus berbeda agar bisa menemukan jalan keabadian itu. Mengikuti jalan kakakku. Keluar dari istana. Ragu? Tanya Nyi Mas Rara Santang saat itu. Itulah jalan bagimu, putri. Belajarlah ajaran yang dipelajari kakakmu, karena ajaran itu yang kelak akan jadi jalan hidupmu. Akan hidup bersamamu menuliskan cerita hidupmu. Dialah yang akan menuliskannya dan bukan dirimu. Jelas lelaki itu dengan kata-kata simbolik. Nyi Mas Rara Santang untuk beberapa saat tertegun, mencerna kata-kata itu. Sebagian dapat ia mengerti dan tak dimengerti sebagiannya lagi. Nyi Mas Rara Santang tersadar bertepatan dengan hilangnya sosok lelaki yang baru saja memberi petua itu. Malam masih gelap dan suasana istana seperti berhenti dari kehidupan. Sambil terus mengingat-ingat mimpinya, Nyi Mas Rara Santang mengemasi barang-barang seperlunya. Selesai mengemasi barang, ia berniat pergi malam itu juga. Tapi terlintas dalam pikirannya, kalau jalan yang ditempuh kakaknya adalah juga jalan yang ditempuh 3 prajurit berkuda yang diutus menjemput utusan dari kandang Wesi, besar kemungkinannya akan berpapasan dengan 3 prajurit itu pulang. Inilah yang dikhawatirkan Nyi Mas Rara Santang. Tapi ia tak ingin berlama-lama berpikir, rasa rindu kepada sang kakak dan petunjuk dalam impian yang baru saja dialaminya, cukup sebagai tanda bahwa ia sudah waktunya untuk meninggalkan istana. Dengan hati-hati Nyi Mas Rara Santang mendorong pintu kamar. Disinai cahaya obor yang menempel di dinding batu, 2 orang penjaga terkantuk-kantuk. Ini kesempatan yang baik, gumam Nyi Mas Rara Santang. Ia teringat selendang pemberian dari ibunya. Pergunakan selendang ini bila benar-benar perlu, begitu perintah sang ibu. Saat itu, Nyi Mas Rara Santang tak begitu peduli, ia menganggap bahwa selendang itu sama halnya dengan selendang yang dipakai para penari yang sering menghibur raja setiap bulan-bulan tertentu. Pernah suatu hari secara bermain-main saat salah seorang emban menemani di Kaputren, Nyi Mas Rara Santang mengibaskan selendangnya itu ke arah emban dan dalam waktu sesaat, emban itu tertidur dalam posisi duduk di lantai. Teringat akan kejadian tersebut, tanpa membuang waktu lagi, ia mengibaskan selendang hijau lumut itu ke arah 2 penjaga yang terkantuk-kantuk di depan kamarnya. Hasilnya memang mencengangkan, karena pada saat yang bersamaan kedua penjaga itu langsung terduduk dan sesaat kemudian terdengar ngorok. Nyi Mas Rara Santang mengendap-endap keluar dari kamar, menyusuri lorong dengan penerangan samar karena hanya diterangi obor yang apinya melenggok-lenggok tertiup angin malam. Ia tahu persis seluk-beluk Kaputren tersebut. Sebelum menuju pintu gerbang, harus keluar dulu dari arena Kaputren yang di luarnya dikelilingi pagar setinggi dada orang dewasa, dijaga setiap sudut oleh minimal 1 orang penjaga. Kemudian akan masuk ke selasar yang menghubungkan dengan Keraton Bima, lurus ke arah selatan, baru bisa keluar menuju Tanah Lapang. Tapi itu bukan berarti telah aman,
karena di setiap sudutnya ada pos jaga yang tentu saja dikawal beberapa orang prajurit. Nyimas Rara Santang menanggalkan pakaian kebesarannya sebagai putri keraton. Malam itu ia justru mengenakan pakaian pangsi yang bisa dikenakan ketika ia latihan jurus-jurus silat, sehingga gerak-geriknya lebih ringan dan singset. Ia berjalan lurus ke arah timur menyusuri selasar, kemudian masuk ke area gudang. Keluar dari tempat itu, ia berlari cepat menuju tanah kosong yang menghubungkan dengan benteng keraton. Dekat pos jaga yang malam itu tidak dijaga, ia menemukan tangga kayu tua. Tangga kayu itu ia tarik dengan sekuat tenaga mendekati tembok. Tapi baru saja tangga itu akan diberdirikan, sebuah pusaran api melesat ke arahnya. Ia langsung menjatuhkan diri. Rupanya api itu dikirim dengan anak panah, mungkin karena melihat ada bayangan orang yang mencurigakan. Sebentar lagi tentu akan ada beberapa orang prajurit jaga yang mendekatinya, untuk memastikan bahwa bayangan tadi bukan sebuah ancaman bagi keselamatan Keraton Pakuan. Nyimas Rara Santang hampir kehabisan akal ketika terdengar derap langkah kaki mendekat ke arahnya. Tentu langkah kaki para prajurit. Menggunakan kembali selendang saktinya, tentu saja tidak mungkin karena para prajurit itu telah dekat menuju ke arahnya. Satu-satunya cara yang ia lakukan adalah mendorong tubuhnya ke belakang, kemudian turun ke dalam sebuah parit yang ada di sepanjang benteng yang mengelilingi keraton. Jika bagian luar benteng keraton Pakuan dengan alun-alun luar dipisahkan oleh parit yang lebar, maka di dalam keraton bentuk paritnya lebih kecil dan dangkal. Tapi parit yang dimaksudkan sebagai rintangan itu memang cukup aman untuk dijadikan tempat sembunyi. Di dalam parit itulah Nyimas Rara Santang bersembunyi. Dua orang memeriksa tangga yang tergeletak di samping benteng, mereka sama sekali tidak memeriksa parit. Para prajurit itu justru kembali ke tempatnya berjaga. Rencana akan menaiki tangga dengan bantuan tangga kayu tua itu tidak jadi dilaksanakan. Nyimas Rara Santang mengira akan gampang ketahuan. Maka jalan satu-satunya adalah menyusuri parit tersebut ke arah selatan menuju dapur. Ia tahu di belakang dapur itu ada parit pembuangan menuju ke Sungai Cipakancilan. Ke arah sanalah Nyimas Rara Santang berjalan merayap di dalam parit. Malam masih pekat. Kabut di atas Sungai Cipakancilan tentu juga masih sama pekatnya. Tapi menurut perhitungan Nyimas Rara Santang dalam waktu tidak terlalu lama lagi akan terdengar suara kokok ayam pertanda fajar pertama akan datang. Ia harus berpacu dengan waktu. Setelah merasa aman, ia berjalan di dalam parit tidak dengan cara merangkak lagi melainkan langsung berlari. Makin jauh ke arah selatan, parit itu terasa makin banyak. Genangan air, dan terus ke selatan makin dalam pula genangan itu. Petir tiba-tiba menyambar bumi. Nyimas Rara Santang tersentak kaget. Hampir saja ia menjerit ketakutan. Sinar terang yang ditimbulkan petir tadi sempat menerangi parit itu dan dapur umum kini benar-benar ada di hadapannya. Ia pun mulai merangkak lagi. Ia tahu para juru masak itu akan bangun lebih awal dan tidur lebih akhir. Ia harus selalu siap sedia menyediakan konsumsi. Tapi walaupun terbiasa bangun lebih awal, Nyimas Rara Santang tahu benar bahwa rata-rata para juru masak itu kalau tidur seperti bangkai, gajah lewat di sampingnya saja bisa tidak terganggu kecuali barangkali jika ada kebakaran besar. Setelah menelusuri tembok dapur umum, Nyimas Rara Santang kini sampai di lubang pembuangan. Dengan menahan rasa jijik, ia akhirnya turun juga, kemudian melangkah lurus ke arah selatan. Akhirnya sampai juga di pinggir Cipakancilan yang membelah areal Keraton Pakuan. Pengamanan di sekitar Cipakancilan ternyata lebih ketat.
Beberapa orang prajurit secara berkelompok 2 atau 3 orang hilir mudik. Nyimas Rara Santang yang mengendap-endap merasa heran juga melihat kenyataan seperti itu. Ia hampir saja dilanda putus asa. Sebelumnya tak pernah sedikit pun terlintas di benaknya jika pengamanan keraton pada malam hari seperti ini. Ia teringat selendangnya lalu dikibaskan ke arah 2 orang prajurit yang sedang berjalan. Beberapa saat kemudian terlihat kedua prajurit tersebut berjalan limbung, terkena pengaruh kibasan angin dari selendang sakti yang digenggam Nyimas Rara Santang. Pada akhirnya kedua prajurit itu sempoyongan dan terjungkal di pinggir jalan, tak kuasa menahan kantuk. Tapi Nyimas Rara Santang tak berani terus-menerus melakukan hal itu, karena khawatir para prajurit jaga akan mulai curiga. Kalau kecurigaan itu sampai muncul, bisa-bisa akan ada gong peringatan ditabuh pertanda keraton dalam keadaan bahaya. Tidak. Jangan sampai hal ini terjadi. Nyimas Rara Santang kemudian berjalan mengendap-endap menyusuri sungai Cipakancilan. Pada saat menyusuri sungai Cipakancilan itulah tiba-tiba tubuhnya terasa ringan, ia seperti melayang-layang di udara dengan kesadaran yang hampir hilang. Ia tak bisa mengingat apa yang terjadi dan di mana ia berada. Pengaruh gaib, seperti sudah melingkupinya dan tak ada sedikit celah untuk membebaskannya. Nyimas Rara Santang benar-benar tidak sadar seperti dalam keadaan nyenyak tidur saja. Bersambung episode 11.